Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun, teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronologis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S, merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi
anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya.
Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi. Bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah
dari tersangka mengejar. Korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian.
Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek
dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya oleh rekan-rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban.
melukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban melukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan barangkali bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal
yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun, teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Sorry, korban, saya kembali ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda.
Setelah dari pos ronda, tidak lama sekitar jam 22.00 tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka merupakan
telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya dan rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah, melakukan pemukulan dari belakang
beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya dari rekan media?
Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Anak korban, apa tuh? Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu.
Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi. Bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi
anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan barangkali bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur.
Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, dengarkan media. Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau
Pada saat mengacungkan pisau oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik jadi. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari korban ini dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya dari rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Sorry, korban, saya kembali ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik kamu.
Korban PKI dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban.
Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronologis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil
sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel.
Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok
sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban.
Apa? Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan barangkali bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal
yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun, teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, dengarkan media. Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda.
Setelah dari pos ronda, tidak lama sekitar jam 22.00 tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka merupakan
telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada dengarkan media. Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang
beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media?
Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Apa tuh? Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan barangkali bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu.
Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun, teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, dengarkan media. Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronologis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi
anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah, melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur.
Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau
Pada saat mengacungkan pisau oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya dan rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu.
Korban PKI dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah, melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban.
Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil
sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari korban ini dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel.
Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kembali ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok
sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun, teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya dan rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Anak korban? Apa?
Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah, melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal
yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun, teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda.
Setelah dari pos ronda, tidak lama sekitar jam 22.00 tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka merupakan
telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi. Bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau oleh tersangka, dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang
beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan barangkali bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media?
Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Apa tuh? Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau oleh tersangka, dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan pada rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari korban ini dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu.
Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi
anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama sekitar jam 22.00 tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah, melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan gagang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur.
Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi. Bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Jadi balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau
Pada saat mengacungkan pisau oleh tersangka, dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Apa tuh? Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Jadi balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronologis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu.
Korban PKI dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan menerangkan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban.
Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala hingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya. Sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak dari pada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil
sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan barangkali bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel.
Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Reja, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian harus kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya, ada yang dengarkan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat, kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul, kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri, kemudian tersangka mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok
sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan informasi dari saksi maupun alat bukti yang ada, melakukan pengejaran, pengintaian, sehingga tepatnya pada pukul 2 dini hari tanggal 27 dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sedangkan modus yang tadi disampaikan rekan-rekan bahwa modusnya adalah karena tidak menerima bahwa dari tersangka tidak menerima untuk anaknya dikunjungi oleh korban. Terjadi peristiwa pembunuhan yang melibatkan tetangga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang pria lansia berinisial TA 68 tahun tega menghabisi nyawa AM 64 tahun menggunakan balok kayu. Polres Tegal telah meringkus pelaku dan menggelar konferensi pers pada Senin 30 Juni 2025. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan kronologi penyerangan yang berujung pada pembunuhan di Desa Timbang Rejo RT 5 RW 8 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal yang terjadi pada 26 Juni sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut berawal dari tersangka yang merasa jengkel kepada korban karena sering mengganggu sang anak di rumahnya. Tersangka sudah sering menegur korban agar tidak mengganggu anaknya yang tinggal sendiri di rumah karena suaminya merantau bekerja di Jakarta. Namun teguran itu tidak diindahkan oleh korban. Tersangka yang merasa jengkel akhirnya merencanakan pembunuhan terhadap korban. Pelaku mengunjungi rumah anaknya yang saat itu tidak ada di rumah dan menaruh sepeda motor serta menyembunyikan ganggang cangkul. Pelaku kemudian pergi ke pos ronda dan sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, tersangka kembali dan dari kejauhan melihat korban sedang berada di depan rumah anaknya. Setelah melihat korban di depan rumah anaknya, sambung AKBP Bayu Prasetyo, tersangka langsung mengambil sebilah balok kemudian memukul bagian kepala sehingga korban tersungkur. Setelah tersungkur, korban bangkit kemudian lari ke sisi samping rumah anak tersangka. Melihat hal itu, tersangka langsung mengejar korban dan sempat ada perlawanan dari korban dengan mengacungkan pisau yang dibawa kepada tersangka. Pada saat korban mengacungkan pisau ke arah tersangka, oleh tersangka korban kembali dipukuli pada bagian kepala beberapa kali hingga akhirnya korban kembali tersungkur. Pada saat korban tidak berdaya, tersangka jalan mengambil pisau korban yang terjatuh dan melukai leher korban sampai akhirnya meninggal dunia. Diterangkan oleh AKBP Bayu, tersangka telah berupaya menutupi aksi pembunuhannya dengan cara menutup tubuh korban dengan daun pisang yang ada di pekarangan rumah anaknya. Selain itu, tersangka juga menyuci barang bukti atau alat yang digunakan untuk membunuh korban. Kemudian di halaman rumah anak tersangka yang menjadi TKP pembunuhan juga dilakukan pembersihan dengan cara dipel. Sekitar 3 jam setelah kejadian, polisi langsung menangkap pelaku yang sempat kabur. Pelaku diamankan saat sedang makan nasi goreng yang jaraknya sekitar 500 meter dari TKP pembunuhan. Pelaku disebut tidak melakukan perlawanan saat ditangkap oleh pihak polisian. Kepada polisi, tersangka mengaku spontan menganiaya korban yang berada di depan rumah anaknya. Pasalnya korban sudah berulang kali dilarang menemui anak tersangka, namun tetap dilakukan. Tersangka juga kesal karena pintu rumah anaknya sering dirusak oleh korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hari ini kita rilis terkait ungkap kasus pembunuhan di TKP Timbang Rejo, Kabupaten Tegal, di mana tersangka dapat kita ungkap dari sejak kejadian kurang lebih 5 jam setelah kejadian dapat kita lakukan penangkapan. Ada yang tanya dan rekan media? Untuk motifnya sendiri dan Baik, sebelum saya masuk motif, perlu saya sampaikan bahwa kronologis kejadian dulu ya. Disampaikan bahwa tersangka menyukai anak dari korban.
pelaku. Sorry. Jadi tersangka menyukai anak daripada pelaku. Tersangka menyukai pada anak daripada korban. Ulangi. Makanya, sorry, korban, saya kebalik-balik ini. Saya ulangi, bahwa korban menyukai anak daripada tersangka. Balik-balik kamu. Korban menyukai dari saudara S merupakan anak dari tersangka, di mana saudara S ini sudah bersuami dan suaminya tinggal di Jakarta. Kemudian berapa kali ditegur oleh tersangka pada korban untuk tidak lagi mengulangi mengunjungi anak daripada tersangka. Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni, tersangka ini pada malam hari mengunjungi anaknya yang pada saat itu tidak lagi di tempat. Kemudian menaruh motor dan menyembunyikan di dalam rumah cangkul. Kemudian pergi ke pos ronda. Setelah dari pos ronda, tidak lama, sekitar jam 22.00, tersangka kembali menuju rumah daripada anak daripada tersangka. Dari kejauhan melihat korban yang sedang berada di depan rumah dari anak tersangka. Kemudian dari tersangka ini mengambil sebilah balok, kemudian memukul bagian kepala daripada korban. Setelah melakukan pemukulan, korban terjatuh, kemudian lari ke sisi belakang rumah. Dari tersangka mengejar, korban juga sempat untuk membela diri dengan mengacungkan pisau. Pada saat mengacungkan pisau, oleh tersangka dilakukan pemukulan kembali pada bagian kepala beberapa kali, membuat korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, korban mencoba melarikan diri. Kemudian tersangka mengejar, mengambil sebilah cangkul, gagang cangkul yang sudah diletakkan di samping rumah. Melakukan pemukulan dari belakang beberapa kali hingga tersungkur dan tidak berdaya. Pada saat sudah tidak berdaya, tersangka jalan mengambil sebilah pisau yang dipegang oleh korban yang terjatuh, kemudian melakukan digorok sehingga meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, kemudian dari Reskrim Polsek dan Polres bekerja sama berdasarkan